kamu nanya? I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing, bitches on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Jadi hari ini saya mau mereview materi penulisan berita dan artikel yang berjudul Strategi Menyusun TOR Peliputan Berita dan Artikel di Media Massa yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke TOR peliputan berita dan artikel, kita harus tahu dulu nih apa itu TOR. Nah, jadi TOR itu adalah Term of Reference. Nah, yang artinya yaitu kayak penjelasan lengkap dalam bentuk berkas atau dokumen mengenai landasan, tujuan, dan struktur proyek yang segera dilaksanakan. Ada beberapa elemen penting yang harus ada dalam setiap pembuatan dan penyusunan TOR yang sesuai dengan kaidah what, why, who, when, where, dan how much. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua uraian kegiatan, yang ketiga maksud dan tujuan, yang keempat ada metode dan tahapan, yang kelima jadwal dan tempat, yang keenam produk atau jasa, what or could, yang ketujuh ada tim evaluasi atau WU, yang kedelapan ada logistik dan anggaran yaitu how much, dan yang terakhir yaitu ada pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Nah, jadi TOR ini kayak semacam proposal, cuman perbedaan TOR dan proposal itu ada dalam bentuk uang. Nah, jadi kalau TOR ini uangnya itu sudah ada, sedangkan untuk proposal ini uangnya belum ada. Jadi si proposal ini harus mengajukan dulu suatu rencananya itu, kegiatannya, baru itu setelah itu tuh kayak ada donasi atau kayak ya gitulah. Nah teman-teman, TOR itu penting gak sih? Peran TOR itu penting gak sih? Bagi kalian yang belum tahu, jadi TOR itu sangat penting sekali, apalagi dalam peliputan berita dan artikel. Nah, jadi kenapa TOR ini penting? Karena jurnalis bisa tahu gitu batas waktu liputan, sehingga bisa mengatur waktu mulai proses pengumpulan informasi, penulisan, editing, hingga publikasi. Nah, jadi kalau kita membuat TOR itu, semua kegiatan kita tuh terstruktur. Buat apa sih TOR ini? Kan bisa kita ngadain suatu kegiatan tanpa harus membuat TOR. Nah, jadi TOR ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu yaitu mencegah adanya ketidaksesuaian kondisi lapangan saat proyek berjalan. Yang kedua itu dasar rencana suatu proyek. Yang ketiga, sarana bagi atasan untuk mengendalikan kinerja karyawannya. Yang keempat yaitu acuan perhitungan audit bagi pihak manajemen dan divisi keuangan. Yang kelima yaitu bahan penelitian kualifikasi suatu proyek. Nah, jadi tujuannya tuh intinya simpel, biar acara kita itu terstruktur, tersusun, dan sudah tahu gitu jadwal-jadwalnya. Walaupun emang nggak buat TOR bisa mengadakan suatu kegiatan, tapi kayak kurang efektif aja gitu nantinya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang proses penyusunan TOR berita di media massa. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun TOR peliputan berita ini. Yang pertama itu ada topik. Yang kedua latar belakang masalah. Terus angle atau sudut pandang, pembagian tulisan, narasumber untuk setiap tulisan, daftar pertanyaan untuk setiap narasumber, data atau dokumen dan hasil riset. Terus ada observasi. Jadi observasi ini hal yang perlu diamati di lapangan. Lalu ada rancangan foto dan grafis, dan yang terakhir ada judul. Dan untuk proses penyusunan TOR artikel di media massa, yaitu ada beberapa langkah-langkahnya juga untuk menyusun TOR di artikel. Nah, jadi yang pertama itu ada topik atau tema liputan, yang kedua latar masalah, yang ketiga sudut pandang, angle, yang keempat daftar narasumber, yang kelima ada daftar pertanyaan untuk masing-masing narasumber,
Yang keenam adalah lokasi liputan. Ketujuh adalah foto atau video yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu data yang dibutuhkan. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning selanjutnya.